Kasus corona masih tinggi, wilayah Surabaya Raya tidak memperpanjang masa PSBB. Ambil paksa jenazah pasien corona terancam hukuman pidana. Sri Sultan Hamengkubuwono X ancam tutup kawasan Malioboro bila warga abaikan protokol kesehatan. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan dialog terkait lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Bersama saya Lovia Nadian. Inilah iNews yang selengkapnya. Bentrok antar warga kembali terjadi di Bontoala, Kota Makassar. 2 orang terluka akibat terkena busur. Polisi memburu pelaku bentrok. Polisi membubarkan bentrok warga di Jalan Kandea dan Jalan 9, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tidak sedikit pelaku bentrok yang melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran polisi. Satu persatu warga yang terlibat bentrok ditangkap. Penangkapan ini berdasarkan saksi kejadian dan keterangan pelaku yang sudah ditangkap lebih dahulu. Tak sedikit warga yang mencoba melindungi keluarganya yang terlibat bentrok. Mereka yang diduga terlibat bentrok diamankan di Mapolsek Bontoala, Kota Makassar. Terjadi malam ini dari imbas yang kemarin, jadi kelanjutan yang kemarin. Di Polsek Bontoala di backup oleh tim penikam sudah melakukan penyisiran di TKP dan mengamankan 9 orang dari kubu Jalan 108, Lorong 108. Bentrok antar warga terjadi Senin malam. 2 orang terluka akibat bentrok ini. Polisi masih menyelidiki penyebab bentrok yang sudah berulang kali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kebakaran toko terjadi di wilayah Kota Solo, Jawa Tengah. Petugas kebakaran sempat kewalahan menjinakkan api hingga mendapatkan bantuan dari Damkar, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Kebakaran hebat melanda toko candi elektronik di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Bangunan di jalur utama perdagangan Solo hampir ludes terbakar. Petugas hingga pagi tadi masih melakukan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kebakaran diduga karena arus pendek listrik. Kebakaran yang menghanguskan toko elektronik di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, Jawa Tengah terjadi dini hari tadi. Api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi toko. 15 mobil pemadam kebakaran dari Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebuah mobil terbakar di lampu merah Simpang 4, Pasar Mangli, Jember. Awal terbakar terdengar suara ledakan dari bagian depan mobil. Beruntung 2 orang yang berada di mobil berhasil diselamatkan. Video amatir merekam terbakarnya mobil berwarna putih di perempatan Pasar Mangli, Jember, Jawa Timur. Kobaran api membakar seluruh badan mobil. Beruntung 2 orang yang berada di dalam mobil bisa menyelamatkan diri ketika mobil mengeluarkan percikan api. Seorang warga menggunakan alat pemadam kebakaran portable tidak bisa memadamkan api. Akhirnya mobil terbakar dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran selama 2 jam. Pakai mobil agar tidak mengganggu lalu lintas. Seorang pria asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mengalami nasib sial sekaligus malu. Alih-alih bahagia dengan pernikahannya dengan seseorang yang dikenalnya sebagai perempuan namun berjenis kelamin laki-laki. Penipuan pernikahan sesama jenis yang dilakukan secara agama menggegerkan
Warga Lombok Barat, NTB, identitas pelaku berinisial MT, asal Ampenan, Matraman, NTB. Digugat cerai lantaran identitas sesungguhnya terbongkar. Karena MT yang mengaku sebagai perempuan sebenarnya berjenis kelamin laki-laki. Berawal dari perkenalannya di media sosial, MH dan MT saling jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah secara agama pada 2 Juni lalu. Namun pernikahan mereka hanya seumur jagung setelah identitas MT terbongkar dan digugat cerai suaminya. MH tidak mau ditemui awak media karena syok. Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polres Lombok Barat dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rela berbohong dan bertindak pidana dengan melanggar hukum, seorang pemuda asal Selat Panjang, Kabupaten Meranti nekat membawa surat kesehatan COVID-19 palsu saat memasuki wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Karimun mendapati 3 orang penumpang kapal yang menggunakan surat kesehatan palsu. Sejumlah kejanggalan ditemukan seperti surat tanpa tanda tangan dan stempel, nomor surat yang sama serta tulisan surat hasil scanner. Salah seorang bernama Rais asal Selat Panjang, Kabupaten Meranti nekat membuat surat kesehatan palsu saat memasuki wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau demi menjumpai sang kekasih yang ingin dinikahinya. Rais mendapatkan surat kesehatan palsu dari oknum tukang parkir dengan biaya Rp50.000. Seluruh penumpang kapal yang menggunakan surat kesehatan palsu tersebut dibawa menuju Puskesmas Balai Karimun untuk dilakukan tes kesehatan. Dari Selat Panjang, tujuan kita ke Balai, kita temukan ada 3 penumpang yang melampirkan surat kesehatan yang diduga palsu. Karena kita cek dari surat kesehatan tersebut bahwa terdapat kesamaan nomor surat dan tantangan dan cap yang di-scanner. Jadi bersangkutan tetap bisa melanjutkan perjalanannya ke Karimun, cuman kita berlakukan mereka untuk mengecek kesehatan kembali ke puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di Karimun. Meski Surabaya masih mencatatkan angka penularan corona yang sangat tinggi, namun wilayah Surabaya Raya sepakat tidak memperpanjang masa PSBB. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan keputusan tidak memperpanjang masa PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tiga wilayah yang masuk dalam kawasan Surabaya Raya, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, sepakat tidak memperpanjang PSBB. Ketiga wilayah ini bersiap untuk menerapkan transisi menuju kenormalan baru dengan protokol kesehatan yang ketat. PSBB tidak dilanjutkan atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi warga. Padahal sebagian kecamatan di ketiga wilayah tersebut masih ada yang berstatus zona merah. Ya, kita nggak bisa nahan karena ini ada permasalahan masalah ekonomi dan sebagainya. Mereka harus bisa nyari makan. Cuman terus terang protokolnya saya detailkan dan saya lebih kita detailkan. Nantinya untuk misalkan itu dilonggarkan, PSBB dicabut, protokolnya justru lebih ketat. Karena supaya ya kita semua disiplin. Keputusan penghentian PSBB di Surabaya Raya ini cukup mengejutkan. Karena dari catatan gugus tugas COVID-19 hingga tanggal 8 Juni, Jawa Timur masih menduduki peringkat kedua provinsi dengan catatan kasus pasien positif tertinggi di Indonesia. Jawa Timur mencatatkan 365 tambahan pasien positif corona, sehingga totalnya menjadi 6.313 pasien positif. Angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur juga masih tinggi, dengan tambahan 19 kematian. Saat ini Jawa Timur mencatatkan 502 kematian. Ironisnya, hampir 70% kasus positif COVID-19 disumbangkan oleh kawasan Surabaya Raya. Dari data gugus tugas COVID-19 Jawa Timur, hingga 8 Juni 2020, Kota Surabaya mencatatkan 3.360 pasien positif.
Disusul Kabupaten Sidoarjo dengan 775 kasus positif dan Kabupaten Gresik dengan 219 kasus positif. Bila ditotal, penambahan pasien positif corona di Surabaya Raya sudah mencapai 4.354 kasus. Karenanya, pakar epidemiologi menilai Surabaya Raya belum siap untuk menyambut kenormalan baru. Selain karena angka penularan yang masih tinggi, infrastruktur pendukung kesehatan juga belum memadai. Kalau dilihat dari status epidemiologinya, sebetulnya belum saatnya. Tapi sebetulnya kan tidak berarti sekarang ini sudah masuk ke new normal, tetapi mungkin transisi ya. Nah, cuma transisi itu tidak boleh kemudian melonggarkan. Ya, jadi melonggarkan artinya dibuka sama sekali tentu belum saatnya. Tingginya angka kasus positif corona di Surabaya Raya adalah kulminasi dari ketidakdisiplinan warga Surabaya Raya dalam menerapkan PSBB. Pasar yang menjadi pusat kegiatan perekonomian kerap mengabaikan protokol kesehatan, baik jaga jarak maupun mengenakan masker. Maskernya saya lagi sesek kalau pakai terus. Tapi kalau dipakai, Bu, ya? Ya iyalah, dipakai, dibuang gitu. Nanti pas sesek, makin tak kena corona, buru kena corona, mati. Belum lagi tingkat disiplin warga Surabaya Raya yang rendah. Hingga hari terakhir pelaksanaan PSBB Jilid 3, masih banyak ditemukan pelanggar, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bila tak ditangani dengan penerapan disiplin yang sangat ketat, masa transisi menuju normal di Surabaya Raya dikhawatirkan akan berimbas pada wilayah di sekitarnya. Mengingat tingginya angka penyebaran COVID-19 di Surabaya Raya, bukan mustahil penyebaran COVID-19 akan terjadi di daerah sekitar. Karenanya, pemerintah kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik, serta Pemprov Jawa Timur dituntut harus bekerja ekstra keras untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang masih terjadi di Jawa Timur. Tim Liputan News melaporkan. Akibat minimnya pengetahuan soal COVID-19, masih ada warga yang membawa pulang paksa jenazah pasien. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.